Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdoa semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang aturan khusus pembuatan dokumen UKIN atau ujian kinerja UKPPG bagi peserta sertifikasi guru tertentu. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai dengan pengertian ujian kinerja atau UKIN. Ujian kinerja atau UKIN ini dirancang untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas. Kemudian alokasi waktu untuk ujian kinerja ini sebanyak 2 jam pelajaran atau 2 JP, kecuali pada guru PAUD atau TK yang durasinya disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah komponen yang nantinya akan dilakukan penilaian pada ujian kinerja. Komponen yang pertama yaitu perangkat pembelajaran. Jadi penilaian perangkat pembelajaran adalah penilaian terhadap perangkat pembelajaran yang mendukung proses dalam praktik pembelajaran berupa instrumen, dokumen, alat pembantu seperti peraga, termasuk di dalamnya rancangan pembelajaran atau modul ajar. Perangkat pembelajaran berupa RPP atau modul ajar. Kemudian komponen yang kedua yang dilakukan penilaian pada saat ujian kinerja itu adalah video praktek pembelajaran. Penilaian video praktek pembelajaran adalah penilaian terhadap kompetensi peserta PPG dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif di kelas melalui praktek pembelajaran secara real dan hasilnya diunggah melalui platform ujian. Video praktek pembelajaran berupa video peserta saat melaksanakan pembelajaran sesungguhnya atau real teaching bersama peserta didik di ruang kelas dan atau ruang pembelajaran lainnya. Selanjutnya adalah ketentuan umum penulisan dokumen UKPPG. Yang pertama, nyata ya Bapak dan Ibu, artinya dokumen dipakai dalam tugas dan video diambil berdasarkan pengalaman mengajar sendiri Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, dokumen harus lengkap. Artinya dokumen dibuat selengkap mungkin sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang ketiga, dokumen harus orisinal. Artinya hasil karya sendiri atau hasil karya Bapak dan Ibu dan bukan merupakan produk plagiarisme. Kemudian yang terakhir, dokumen harus paham, artinya pahami kasus dengan baik dan kuasai relasinya dengan nilai-nilai filosofi pendidikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu adalah ketentuan pembuatan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam uji kinerja berupa 1. Perangkat mengajar sehari-hari atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian, durasi pembelajaran sebanyak 2 JP. Kemudian yang kedua, hasil pengembangan sendiri, bukan disalin dari milik orang lain, Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, dibuat selengkap mungkin dengan mencantumkan media, bahan ajar, lembar kerja, dan instrumen evaluasi tentunya jika ada. Yang keempat,
perangkat pembelajaran dibuat dan diketik dalam Microsoft Word, kemudian disimpan dalam bentuk PDF, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk nama filenya itu formatnya adalah perangkat pembelajaran strip underscore, maaf, nama peserta, kemudian nomor induk mahasiswa Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya nanti akan diunggah ke dalam sistem yang telah disiapkan oleh Panitia Nasional UKP PPG. Kemudian selanjutnya adalah ketentuan pembuatan video praktek pembelajaran. Video dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Diutamakan dibuat dengan kurikulum merdeka sesuai dengan fasenya. Yang kedua, dibuat berdasarkan modul ajar atau RPP yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Kemudian yang ketiga, direkam saat mengajar dengan durasi minimal 2 JP. Untuk jenjang PAUD ini menyesuaikan ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang keempat, dibuat dalam format MP4. Kemudian yang kelima, ini gambar harus fokus, kemudian suara jelas, dan video stabil. Yang keenam, video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran, mulai dari pembuka, inti, dan terakhir adalah penutup. Yang ketujuh, tidak ada penambahan aksesoris, baik itu profil sekolah, profil mahasiswa, dan sebagainya. Termasuk latar belakang musik, nah itu tidak diperkenankan Bapak dan Ibu. Kemudian video yang diunggah terdiri atas 2 ya Bapak dan Ibu. Ada rekaman utuh selama minimal 2 JP tanpa editing, dengan nama file nanti Bapak dan Ibu formatnya adalah video utuh, kemudian nama mahasiswa dan nomor induk mahasiswa Bapak dan Ibu. Kemudian video yang kedua, rekaman video yang telah diedit, ini berdurasi antara 20 sampai 30 menit Bapak dan Ibu, dengan isinya memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran sesuai dengan modul ajar atau RPL. Penulisan nama filenya atau penamaan filenya, video edit, kemudian nama mahasiswa, kemudian nomor induk mahasiswa. Nah, selanjutnya ini adalah contoh view atau pengambilan video Bapak dan Ibu. Nah, ini yang pertama, ini posisinya nanti kamera bisa di belakang, dan posisinya di belakang dan di sebelah kanan ya Bapak dan Ibu. Nah, sehingga terlihat jelas. Nah, nanti tergantung nanti posisi Bapak dan Ibu ada di sebelah mana. Kalau misalkan memang Bapak dan Ibu posisinya ada di sebelah kiri, meja Bapak dan Ibu ada sebelah kiri, berarti posisi kameranya ada di sebelah kanan gitu. Kalau sebaliknya Bapak dan Ibu berada di posisi sebelah kanan, berarti nanti kameranya berada di sebelah kiri. Dan ini harus terlihat ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada muridnya terlihat, kemudian Bapak dan Ibu sedang mengajar juga terlihat. Kemudian ini di sebelah atas, ini jika memang ada teknologi yang digunakan oleh Bapak dan Ibu, nah ini harus terlihat juga gitu Bapak dan Ibu. Nah, di sini di contoh tampilan ini terlihat bahwa ada teknologi yang digunakan ketika melakukan proses pembelajaran, yaitu dengan adanya
in focus ya Bapak dan Ibu. Kemudian pengambilan gambar yang kedua, ini posisinya di depan ya Bapak dan Ibu. Ini di sebelah kiri berarti Bapak dan Ibu, nanti pengambilan videonya. Kemudian di sini terlihat sekali bahwa interaksi antara Bapak dan Ibu dengan peserta ini, dengan siswa ini sangat terlihat jelas gitu ya Bapak dan Ibu. Ini kameranya nanti harus fokus Bapak dan Ibu, bisa diam, artinya kamera itu tidak usah berjalan, cukup berdiam saja, fokus terhadap siswa dan juga Bapak dan Ibu ketika sedang mengajar. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ketentuan terkait dengan dokumen uji kinerja yang akan diunggah oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu adalah ini pastikan satu, tautan atau link yang diunggah adalah tautan file Bapak dan Ibu, bukan tautan folder. Jadi jangan sampai salah Bapak dan Ibu ketika mengambil link atau tautannya itu nanti bukan tautan folder tapi tautan file ya, baik itu file perangkat ajar maupun file videonya. Kemudian yang selanjutnya adalah file video yang tautannya sudah tersimpan dalam aplikasi UKIN. Ini pastikan tidak dihapus ya oleh Bapak dan Ibu, atau nanti dikirim ke folder trust ya Bapak dan Ibu. Ini ketika sudah diunggah nanti file videonya ke dalam Google Drive. Nah, ini Bapak dan Ibu pastikan untuk tidak menghapusnya gitu. Karena kalau misalkan Bapak dan Ibu hapus nanti tidak bisa diakses oleh pengujinya gitu. Dan ini menjadi kerugian mungkin bagi Bapak dan Ibu karena tidak ada kesempatan lagi untuk mengunggah atau mengupload tautan filenya. Kemudian yang selanjutnya adalah tautan file video yang diunggah. Ini harus sudah di-set atau diatur agar dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki link gitu Bapak dan Ibu. Ini di sebelah kanan ini mungkin bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini filenya atau file video ini di-set atau diatur agar bisa diakses oleh siapa saja yang memiliki link gitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ini ada strategi, mungkin strategi yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu ketika melakukan unggah dokumen uji kinerja. Yang pertama tentu saja Bapak dan Ibu nanti mempersiapkan dokumen dengan baik sesuai dengan ketentuan, dan kemudian perhatikan juga lini masa pendaftaran UKPPG-nya gitu Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, ini unggah dokumen dalam Google Drive. Ini khusus untuk video Bapak dan Ibu. Kemudian boleh juga nanti di YouTube. Dan pastikan akses dokumen jika diupload dalam Google Drive ini terbuka sehingga para penguji nanti bisa melihat dan memberikan penilaian. Kemudian yang ketiga, ini unggah atau sematkan dokumen. Unggah atau sematkan tautan dokumen dengan cermat ke dalam aplikasi UKIN, UKPPG sesegera mungkin ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti ketika video file perangkat pembelajaran, kemudian file videonya sudah siap, diunggah sudah siap, artinya sudah diunggah oleh Bapak dan Ibu ke dalam Google Drive maupun ke
uh, YouTube. Nah, Bapak dan Ibu pastikan nanti ketika uh, mengunggah dokumen perangkat pembelajaran atau file perangkat pembelajaran maupun menautkan dokumen atau menautkan file video, ini pastikan bahwa yang diupload maupun yang ditautkan itu adalah betul-betul file dokumen pembelajaran Bapak dan Ibu. Jangan sampai Bapak dan Ibu salah memasukkan dokumen atau salah mengambil dokumen sehingga yang terupload itu bukan dokumen perangkat pembelajaran ataupun file video pembelajaran Bapak dan Ibu, tapi file atau video yang lain. Tentu saja ini akan merugikan Bapak dan Ibu karena proses unggah ataupun sematkan tautan itu ada waktunya gitu Bapak dan Ibu. Jadi di luar waktu yang sudah ditentukan, tentu saja Bapak dan Ibu tidak bisa merubahnya. Kemudian yang keempat, ini Bapak dan Ibu pastikan untuk mencek ulang atau memeriksa ulang sebelum nanti Bapak dan Ibu menyimpan file, dokumen maupun tautan file video di dalam aplikasi ujian kinerja nanti. Nah, ini mungkin menjadi perhatian juga oleh Bapak dan Ibu. Ini kesalahan-kesalahan yang bisa menghambat proses penilaian. Yang bagian ujian kerja ini, yang pertama ini tidak mengunggah dokumen sesuai dengan ketentuan. Nah, ini tentu saja akan jadi penghambat penilaian dokumen uji kinerja Bapak dan Ibu. Ini karena tidak dipungkiri memang ada peserta yang seharusnya misalkan dia mengunggah RPP atau modul ajar, ternyata yang diunggahnya file yang lain, atau dia mengunggah file bahan ajar ataupun RPP tetapi tidak sesuai dengan ketentuan. Bisa saja mungkin nanti tidak lengkap ya Bapak dan Ibu, hanya separuh saja. Nah, kemudian yang kedua tentu saja unggahan dokumen ini tertukar gitu, yang harusnya bahan ajar atau perangkat ajar atau video pembelajaran, tetapi yang ternyata yang diunggah itu file yang lain. Kemudian yang terakhir ini tentu saja ketika penguji akan menilai video pembelajaran Bapak dan Ibu, ini ada kalanya penguji ini tidak bisa mengakses video atau file tautan video yang Bapak dan Ibu sematkan. Ini kemungkinan terjadi karena Bapak dan Ibu ini tidak membuka akses untuk siapa saja yang memiliki link, tapi di-set secara pribadi gitu, atau di-set hanya untuk organisasi tertentu saja. Nah, ini pastikan bahwa file video nanti linknya sudah di-set oleh Bapak dan Ibu agar siapa saja yang memiliki link ini bisa mengaksesnya. Nah, ini terakhir mungkin Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang sering diajukan ini kepada kami. Nah, ini yang pertama, saya ini jurusan Bahasa Indonesia, terus saya mengajar di SD. Sebagai pertanyaan, bolehkah saya ambil ambil judul modul pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, ini jawabannya saya rasa untuk yang nomor pertama ini
harus diperhatikan dulu Bapak dan Ibu bidang verifikasinya apa. Jika bidang verifikasinya adalah guru kelas, tentu saja tidak ada masalah Bapak dan Ibu nanti mengambil judul modul pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tapi jika Bapak dan Ibu bidang verifikasinya bahasa Indonesia, tentu saja Bapak dan Ibu harus mengambil judulnya yang berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan yang kedua, saya sudah buat video pembelajaran yang saya gunakan HP. Pada saat merekam di menit 43, videonya keluar sendiri karena HP-nya panas. Kemudian saya lanjut lagi videonya sampai menit 70. Pas selesai merekam, saya gabungkan dua video tersebut jadi 70 menit pakai aplikasi. Apakah boleh seperti itu, Pak? Jawabannya, saya rasa ini sebaiknya saya rasa ini tidak ada masalah ya Bapak dan Ibu. Ini karena memang perangkat ya, kesalahan dari perangkat. Yang penting nanti videonya setelah digabungkan itu utuhnya itu menjadi 70 menit ya Bapak dan Ibu. Jadi tentu saja nanti tidak ada proses edit karena proses edit itu dilakukan di video yang kedua atau video yang untuk 20-30 menitnya. Jadi tidak ada masalah Bapak dan Ibu nanti jika merekam dua kali ya Bapak dan Ibu. Jadi karena memang perangkatnya ini yang terbatas. Kemudian yang ketiga, ini maaf mau tanya untuk membuat video pelajaran muridnya minimal berapa orang ya. Nah ini untuk muridnya tentu saja tidak ada batasnya Bapak dan Ibu ya. Nah, mungkin jika memang ruangannya terlalu banyak murid, nanti Bapak dan Ibu bisa menyesuaikannya Bapak dan Ibu. Tapi idealnya memang sesuai dengan murid yang memang Bapak dan Ibu ajar gitu. Kemudian ini pertanyaan yang keempat, izin bertanya, bolehkah kita menggunakan modul ajar semester 2? Jawabannya tentu saja boleh Bapak dan Ibu ya, karena memang modul ajar yang semester 2 ini mungkin paling dikuasai oleh Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak ada masalah. Kemudian pertanyaan nomor kelima ini mengenai pengambilan video untuk ukinnya. Apakah kamera dalam keadaan diam atau bergerak? Ini karena ada ketentuan harus fokus ya Bapak dan Ibu, sebaiknya kameranya dalam posisi diam. Nah, tadi sebelumnya sudah diperlihatkan posisinya seperti apa ya Bapak dan Ibu. Intinya fokus ya. Intinya fokus Bapak dan Ibu. Jadi sebaiknya videonya diam saja, diam di satu sudut gitu Bapak dan Ibu. Kalau mau bergerak pun nanti hanya pindah ke sudut yang lainnya. Itu pun selanjutnya tidak ada pergerakan lagi. Sehingga hasilnya menjadi fokus ya Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya ini selamat siang Pak. Maaf mau bertanya masalah tanda tangan modul itu. Tanda tangannya bisa scan atau yang asli saja. Tanda tangan guru dan kepala sekolah. Kalau untuk tanda tangan sebenarnya di Juknis itu tidak disebutkan ya Bapak dan Ibu apakah harus tanda tangan atau tidak. Jadi artinya Bapak dan Ibu
saya rasa, ditandatangan pun tidak ada masalah, tapi tidak ditandatangan pun tidak ada masalah. Nah, cuman yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu ini ketika, Bapak dan Ibu sudah membuat perangkat ajar, nah ini Bapak dan Ibu, tolong nanti jangan dalam bentuk scan, gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi, dibuat dalam bentuk, Microsoft Word ya, kemudian dikonversi atau dikonvert ke dalam bentuk PDF. Jadi tidak ada, nanti misalkan Bapak dan Ibu sudah membuat perangkat ajar, kemudian Bapak dan Ibu print ya, atau cetak, dengan tujuan supaya bisa ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu scan. Nah, itu tidak diperkenankan Bapak dan Ibu ya, karena ada kasus ternyata hasil scan itu malah jadi blur gitu Bapak dan Ibu. Sehingga ini juga mengurangi nanti ketika, proses penilaian oleh para penguji. Jadi, sebaiknya prosesnya Bapak dan Ibu nanti membuat dalam bentuk, Microsoft Word, kemudian konversi, ke dalam bentuk PDF gitu, sehingga, tidak ada kerusakan file lah gitu Bapak dan Ibu. Dibanding ketika Bapak dan Ibu melakukan scan, nah kemudian, hasil scan itu, ini kebanyakan memang hasilnya, jadi kurang bagus begitu Bapak dan Ibu. Nah ini yang selanjutnya, ini pertanyaan selanjutnya. Saya peserta piloting 3 sudah membuat video UKIN, tetapi, setelah selesai durasi waktu kurang 12 menit. Video asli bagaimana Pak, bermasalah atau tidak? Nah ini kalau kurang sedikit mungkin tidak masalah ya Bapak dan Ibu, kurang 1 atau 2 menit, tapi ini, kurangnya lumayan banyak ya Bapak dan Ibu, 12 menit. Nah, sebaiknya nanti ulang kembali Bapak dan Ibu ya, sehingga videonya nanti, pas, durasinya sebanyak 2 JP. Kalau kurangnya mungkin 1 menit atau 2 menit, atau lebih 1 menit atau 2 menit, saya rasa tidak ada masalah gitu. Kemudian yang, ketiga, ini izin bertanya perihal seragam yang dipakai ketika pengambilan video UKIN. Ini bolehkah seragam bebas sesuai hari kerja atau wajib hitam putih? Nah ini untuk, seragam sendiri memang di dalam, Juknis tidak disebutkan Bapak dan Ibu, seperti apa, apakah harus hitam putih atau tidak gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi yang, pasti mungkin Bapak dan Ibu nanti ketika membuat video, ya sesuaikan saja dengan, seragam yang digunakan ketika, Bapak dan Ibu akan mengajar. Jadi, silahkan disesuaikan, tidak harus menggunakan pakaian, hitam dan putih ya Bapak dan Ibu ketika, melakukan pengambilan video. Ini pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf mengganggu, ini izin bertanya untuk video edit yang 30 menit, apakah ada perkenalan terlebih dahulu atau tidak? Nah untuk video edit, sebaiknya langsung ke proses pembelajaran ya Bapak dan Ibu. Jadi, bagian-bagian intinya nanti yang diambil oleh Bapak dan Ibu. Saya rasa untuk perkenalan, ini sebaiknya langsung saja ke, bagian proses, pembelajaran ya Bapak dan Ibu. Untuk perkenalan mungkin bisa di bagian video yang utuhnya gitu. Atau, bisa saja untuk, menampilkan identitas Bapak dan Ibu nanti di, cover videonya Bapak dan Ibu nanti, bisa menampilkan foto terbaru Bapak dan Ibu, kemudian disandingkan dengan, KTP Bapak dan Ibu gitu. Jadi itu juga sudah, mewakili, perkenalan Bapak dan Ibu. Ini pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya untuk modul ajar yang akan kita gunakan untuk membuat video, mungkin materinya harus dari materi semester ganjil atau boleh diambil dari materi semester genap.
Nah, ini tadi sudah dijawab ya Bapak dan Ibu. Silahkan materi yang paling dikuasai oleh Bapak dan Ibu, baik itu di semester ganjil maupun di semester genap. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait Bapak mau menanyakan terkait video UKIN. Nah, untuk video utuhnya 70 menit, sedangkan saya sampai 90 menit. Nah, saya menggunakan 3 kamera, bolehkah dari video utuh saya yang 9 menit saya cut menjadi 70 menit? Mohon solusinya. Nah, ini kalau video utuh ya sesuai dengan ketentuan JP-nya Bapak dan Ibu. Kalau 2 JP 70 menit ya berarti Bapak dan Ibu nanti membuat video utuhnya selama 70 menit gitu. Kalau lebihnya mungkin kalau 1 menit sampai 5 menit ini tidak ada masalah, tapi kalau sampai 90 menit ini bukan video utuh namanya berarti Bapak dan Ibu, tapi video yang diedit menjadi 70 menit gitu. Jadi usahakan nanti di pembuatan videonya adalah pas ya, diusahakan pas. Kalau memang 2 JP 70 menit ya Bapak dan Ibu membuatnya sebanyak 2 JP atau 70 menit gitu. Jadi ini dibuat ulang saja Bapak dan Ibu sesuai dengan jumlah JP-nya. Kemudian selanjutnya ini untuk video UKIN yang diedit boleh 32 menit tidak ya. Nah, ini lebihnya mungkin kalau 1 menit atau 2 menit sampai 5 menit tidak ada masalah ya Bapak dan Ibu. Jadi diperbolehkan ya, walaupun memang sebaiknya diusahakan memang pas ya Bapak dan Ibu 30 menit gitu. Dan selanjutnya ini saya sudah selesai membuat modul ajar. Apakah di lampirannya untuk bahan ajar boleh menggunakan Canva? Mohon jawab. Saya rasa tidak ada masalahnya Bapak dan Ibu. Kalau memang Bapak dan Ibu bisa menggunakan Canva dan lebih menarik, tidak ada masalah Bapak dan Ibu. Yang penting nanti hasil akhirnya ini dalam bentuk PDF ya Bapak dan Ibu, karena file ini nantinya tidak diverifikasi oleh sistem, jadi tidak ada masalah. Yang penting file yang diupload oleh Bapak dan Ibu nanti hasil akhirnya dalam bentuk PDF gitu Bapak dan Ibu. Pembuatannya mau menggunakan Canva tidak ada masalah. Yang penting nanti hasil akhirnya filenya dalam bentuk PDF, karena sistem akan menolak ketika jenis filenya bukan PDF. Kemudian yang terakhir ini Bapak dan Ibu, maaf ini saya kan P3K sudah di SMP kemarin, tapi PPG SD. Sekarang saya harus bikin video yang sesuai saya mengajar SMP matematika apakah SD. Ini kembali lagi Bapak dan Ibu, ini tergantung Bapak dan Ibu nanti bidang sertifikasinya apa. Kalau bidang sertifikasinya matematika, tentu saja nanti Bapak dan Ibu ini bisa mengambil videonya di SD dengan mata pelajaran matematika gitu Bapak dan Ibu. Karena di sini Bapak dan Ibu ini adalah bidang sertifikasinya tentu adalah PGSD ya. Bidang sertifikasinya PGSD. Nah, ini berarti Bapak dan Ibu nanti membuat video pembelajarannya di SD dengan mata pelajaran matematika gitu. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa kami jelaskan terkait dengan ketentuan khusus pembuatan dokumen UKPPG. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.